Oke, ketemu lagi di sini. Kali ini kita mau coba, tarik mundur waktu jauh banget ya. Ke satu titik penting sekitar 11.000 tahun sebelum Masehi. 11.000 SM? Ya, kenapa tanggal ini? Soalnya ini tuh kayak, ya semacam garis start lah ya, buat manusia modern secara global. Tepat sebelum perbedaan-perbedaan gede antar benua mulai kelihatan. Maksudnya sebelum ada pertanian, kota-kota gitu. Betul, sebelum pertanian, kota, tulisan, semua kerumitan yang kita kenal sekarang. Nah, tujuan kita kali ini mau paham gimana sih kondisi manusia di semua benua pas momen krusial ini. Biar jadi fondasi gitu, buat ngerti kenapa sejarah bisa beda-beda banget di tiap tempat. Oke, masuk akal. Dan pembahasan kita ini ngambil dari bab satu buku Jared Diamond, Guns, Germs, and Steel, yang ngebahas 13.000 tahun terakhir sejarah manusia. Oke deh, kita langsung bedah aja ya. Sip. Jadi benar kita kayak lo lihat foto dunia pas zaman es terakhir mau selesai. Bayangin aja ini titik awal lomba sejarah antar benua gitu kan. Siapa aja yang udah siap di garis start, posisinya di mana aja. Dan yang penting nih, kehidupan mereka itu umumnya gimana sih? Nah, itu dia. Ini krusial banget soalnya. Waktu itu kan belum ada tuh revolusi pertanian yang ngubah total segalanya. Ternyata kalau kita lihat, ada kesamaan yang lumayan mencolok dalam cara hidup manusia di seluruh bumi. Oh iya, seragam gitu. Relatif seragam ya. Jadi ngertiin titik awal yang mirip-mirip ini tuh kunci buat bongkar misteri kenapa kok akhirnya beda banget perkembangannya. Oke, berarti buat paham garis start ini kita mesti mundur lagi ya. Lebih jauh lagi malah. Ke akar cerita manusia. Harus. Kan mulainya di Afrika jutaan tahun lalu. Terus nenek moyang kita yang lebih purba, kayak Homo erectus, itu udah mulai keluar Afrika ke Eurasia sekitar sejuta tahun lalu. Tapi, mereka ini kan masih beda banget ya sama kita Homo sapiens modern. Betul sekali. Jangan dibayangin kayak kita ya. Beda jauh berarti? Jauh. Homo erectus itu otaknya ya, mungkin cuma separuh kita lah ukurannya, kurang lebih. Alat-alat batu mereka juga simple banget. Cuma batu digepuk gitu aja? Iya, seringnya gitu. Batu digenggam, dipukulin. Belum banyak modifikasi, belum standar. Jadi evolusi biologis sama budayanya itu lambat banget, ratusan ribu tahun gitu. Bahkan Homo sapiens awal yang muncul sekitar setengah juta tahun lalu di Afrika, Itu juga belum kayak kita? belum persis. Tengkoraknya udah mulai bulat, lebih gede, tapi kerangka tubuhnya masih agak beda, otak rata-rata masih lebih kecil. Perilakunya juga, dari artefak yang ada sih, kelihatannya masih sederhana. Tapi satu hal penting, mereka udah mulai bisa pakai api. Itu modal gede. Oke. Terus, lompat nih ke sekitar 50.000 tahun lalu. Katanya ada percepatan luar biasa. Sering disebut lompatan besar ke depan. Itu apa tuh sebenarnya? Kok kayaknya bukan cuma perubahan dikit ya? Nah, yang menarik di sini adalah, ini bukan cuma soal, alat baru yang sedikit lebih bagus. Insight-nya itu ini nunjukin ada ledakan kognitif, revolusi cara mikir manusia. Oh, di otaknya. Iya. Tiba-tiba aja muncul bukti perilaku modern yang kompleks. Alat batu jadi jauh lebih canggih, standar, malah ada nilai seninya. Muncul juga alat dari tulang, tanduk. Terus ada apa lagi? Yang paling kelihatan bukti seni sama simbolisme. Perhiasan pertama yang jelas banget kayak manik-manik cantik dari kulit telur burung unta. Ditemuin di Afrika Timur, umurnya sekitar 50.000 tahun. Wah, manik-manik kulit telur burung unta. Itu keren banget detailnya. Pasti udah mikir macam-macam itu ya. Iya kan? Itu nunjukin pemikiran simbolik gitu loh. Udah pengen dandan, nunjukin status atau apa, sesuatu yang manusiawi banget. Dan ini nggak cuma di satu tempat. Nggak lama, inovasi mirip muncul di Timur Dekat, Eropa Tenggara. Terus sekitar 40.000 tahun lalu di Eropa Barat Daya, muncul budaya Cro-Magnon. Oh, yang lukisan gua itu ya? Betul, yang diasosiasiin sama kerangka manusia yang udah sama plek sama kita. Mereka yang bikin lukisan gua keren kayak di Lascaux sama Chauvet di Prancis itu. Mereka ini gantiin Neanderthal yang udah duluan di Eropa. Bedanya jauh dong sama Neanderthal? Teknologinya jelas beda. Ini semua nunjukin kemampuan mikir abstrak, rencana jangka panjang, inovasi terus-menerus, dan kemungkinan besar bahasa yang kompleks kayak kita sekarang. Lompatan kognitif ini jadi fondasi semua pencapaian manusia modern selanjutnya. Dan lompatan kognitif plus teknologi ini kayaknya langsung dipakai buat sesuatu yang gila ya. Nyebrang laut lepas ke daratan baru. Maksud saya kolonisasi Australia sama Nugini. Gimana caranya coba? 40.000 tahun lalu.
Nah, ini dia salah satu pencapaian paling gila dalam sejarah manusia awal. Ini bukti penggunaan perahu tertua di dunia. Perahu? Iya, perlu diingat. Pas puncak zaman es, laut kan lebih surut ratusan meter ya. Pulau-pulau Indonesia ada yang nyambung ke Asia jadi paparan Sunda, terus Australia sama Nugini jadi satu daratan gede namanya Sahul. Oke, jadi daratannya lebih luas. Tapi antara Sunda sama Sahul itu ada laut dalam, Wallacea, yang nggak pernah kering. Buat nyampe Sahul, mereka harus nyebrang minimal 8 selat loh, meskipun laut lagi surut. Yang paling lebar itu kira-kira minimal 50 mil, sekitar 80 kilometer. Gila, 80 kilometer lautan terbuka, 40.000 tahun lalu? Itu bukan rakit biasa pasti. Butuh perahu beneran sama navigasi dong. Katanya dari pulau terdekat di Indonesia, Australia nggak kelihatan. Bener banget. Dari timur misalnya, Australia itu di bawah Cakrawala. Jadi nyebrangnya ini bukan untung-untungan kesasar. Perlu rencana, perlu berani, perlu teknologi perahu mungkin pakai cadik biar stabil, sama ilmu navigasi. Navigasinya gimana tuh? Ya mungkin lihat bintang, arus laut, atau pola terbang burung. Ini nunjukin lompatan kemampuan kognitif sama teknologi yang luar biasa. Begitu mereka nyampe Sahul sekitar 40.000 mungkin 50.000 tahun lalu, mereka nyebar cepat banget ke seluruh benua. Adaptasi ke macam-macam lingkungan dari hutan hujan Nugini sampai gurun Australia. Kedatangan manusia modern ke Sahul ini katanya bawa dampak besar juga ya ke hewan-hewan di sana. Iya, ini dampak ekologis gede pertama dari manusia modern secara global. Dah lama setelah manusia datang ke Australia dan Nugini, sebagian besar hewan darat gede kita sebutnya megafauna pada hilang. Megafauna tuh kayak apa aja? Wah, ini hewan-hewannya kayak dari cerita fantasi. Ada kanguru raksasa tinggi 3 meter, ada diprotodon, itu wombat tapi segede badak, terus burung moa raksasa nggak bisa terbang, singa marsupial, malah ada reptil kayak kadal monitor raksasa megalania seberat 1 ton, sama buaya darat. Hampir semua hewan darat di atas 100 kilo punah. Astaga, wombat segede badak? Susah ngebayanginnya. Kok bisa punah cepet gitu pas manusia datang? Hipotesis utamanya sih kombinasi ya, diburu berlebihan sama perubahan habitat, beda sama megafauna Afrika Eurasia yang udah evolusi bareng manusia purba jutaan tahun, jadi udah punya rasa takut, punya strategi pertahanan. Nah, hewan di Sahul ini nggak pernah ketemu predator seefisien manusia modern. Jadi jinak gitu, gampang diburu. Kemungkinan gitu. Terus pendatang baru ini kan bawa api. Dan mereka pakai api secara luas. Mungkin buat buka lahan atau buat giring hewan buruan. Pembakaran ini ngubah vegetasi secara drastis. Nah itu ngaruh juga nih ke megafauna herbivora sama predatornya. Jadi pelajaran penting nih. Bahkan sebagai pemburu pengumpul aja, manusia udah bisa ngubah ekosistem secara fundamental. Oke, jadi sekitar 40.000 tahun lalu, Australia Nugini udah diisi. Sementara di Eurasia, manusia modern gantiin Neanderthal. Gimana sama wilayah utara yang dingin banget kayak Siberia? Neanderthal kan nggak nyampe sana. Betul. Neanderthal kayaknya cuma kuat di iklim yang lebih sedang. Nah, manusia modern ini punya keunggulan teknologi. Mereka bikin alat lebih halus, lebih macem-macem, termasuk jarum dari tulang. Jarum? Sepenting itu ya? Krusial, artinya mereka bisa jahit baju berlapis yang pas badan. Itu jauh lebih efektif nahan dingin daripada cuma kulit binatang disampirin gitu aja. Mereka juga bisa bikin tempat tinggal lebih kokoh, lebih hangat, sama teknik buru hewan gede di utara yang lebih efisien. Jadi teknologi baju sama rumah ini yang bikin mereka bisa nembus dinginnya Siberia. Tepat. Dengan inovasi ini, manusia modern berhasil ekspansi ke Siberia sekitar 20.000 tahun lalu. Wilayah yang tadinya terlalu ekstrim buat ditinggalin permanen. Nah, ekspansi ke utara ini, lagi-lagi, mungkin ikut andil dalam punahnya megafauna lokal kayak mamut berbulu, badak berbulu, rusa raksasa Irlandia. Walaupun perubahan iklim akhir zaman es juga ada perannya sih. Oke. Jadi sekitar 20.000 SM, manusia modern udah efektif nguasain 3 blok daratan utama dunia lama sama Australia, Afrika, Eurasia dari ujung ke ujung, sama Sahul. Nah, kita udah ngisi Afrika, Eurasia, sama Australia Nugini. Benua gede terakhir yang belum kita sentuh, Amerika. Gimana ceritanya manusia bisa nyampe dunia baru? Amerika itu benua terakhir yang diinjak Homo sapiens. Rute paling logis ya lewat darat.
Dari ujung Siberia, nyebrang ke Alaska. Pas zaman es, laut surut kan, buka jembatan darat luas namanya Beringia. Nyambungin Asia sama Amerika. Tinggal nyebrang aja dong. Nggak segampang itu. Ada kendala. Buat nyampe Beringia, dari selatan, manusia harus bisa dulu tahan hidup di Siberia yang beku. Kan tadi kita bilang, itu baru kejadian sekitar 20.000 tahun lalu. Udah gitu, jalan ke selatan dari Alaska mungkin ketutup lapisan es raksasa yang nutupin Kanada. Jadi ada kayak gerbang Siberia dulu, terus pintu es di Amerika Utara ya. Kapan kira-kira manusia berhasil lewat semua ini? Kayaknya ini masih ramai di perdebatan ya. Ini emang salah satu teka-teki terbesar arkeologi. Bukti yang paling kuat, paling diterima luas, itu nempatin manusia di Alaska sekitar 12.000 SM. Nggak lama setelah itu, sekitar 11.000 SM, tiba-tiba muncul dan nyebar cepet banget budaya Clovis. Clovis. Itu apa lagi? Budaya Clovis itu dikenal dari mata tombak batu gede yang khas, dipakai buat buru hewan besar. Itu nyebar di sebagian besar Amerika Serikat sama Meksiko. Ratusan situs Clovis ditemuin dalam waktu singkat. Ini nunjukin ekspansi populasi yang meledak gitu maksudnya. Meledak gimana maksudnya? Cepet banget nyebarnya. Sampai ke ujung Amerika Selatan, Patagonia, itu dalam waktu 1.000 tahun atau kurang. Tunggu, dari Alaska ke Patagonia 1.000 tahun. Gila cepet banget itu, buat pemburu pengumpul di benua baru. Adaptasinya tinggi banget dong ya? Sangat tinggi. Mereka kayaknya cepet banget belajar manfaatin sumber daya di macam-macam ekosistem, dari padang rumput sampai hutan tropis. Tapi, nah ini nih, ada klaim-klaim situs yang umurnya jauh lebih tua dari Clovis. Namanya situs pra-Clovis. Oh ya? Di mana aja tuh? Yang paling sering disebut itu Monteverde di Chili Selatan, umurnya sekitar 13.000 SM, lebih tua dikit dari Clovis. Tapi ada klaim lapisan yang jauh lebih tua lagi. Terus ada Pedra Furada di Brazil, klaimnya malah puluhan ribu tahun lalu. Masalahnya? Apa masalahnya? Klaim situs-situs yang tua banget ini sering susah dibuktiin secara meyakinkan. Susahnya di mana? Kan tinggal ukur umur artefak atau arang. Nggak sesimpel itu. Ini nih pertanyaan penting. Gimana bedain batu pecah alami sama alat batu sederhana buatan manusia? Gimana mastiin arang itu dari api unggun manusia, bukan kebakaran hutan biasa? Gimana mastiin sampel karbonnya nggak kecampur material lebih tua atau lebih muda? Iya juga ya. Terus, kenapa coba? Kalau manusia udah ada puluhan ribu tahun sebelum Clovis, buktinya dikit banget dan ambigu. Bandingin sama situs Clovis yang seabrek muncul tiba-tiba sekitar 11.000 SM. Ini pertanyaannya masih terus jadi perdebatan ahli. Jadi ya kemungkinan pra-Clovis ada, tapi gambaran paling jelas dan nggak kebantah itu ya ledakan populasi Clovis sekitar 11.000 SM. Oke. Mari kita tarik benang merahnya nih, balik ke momen kunci kita. 11.000 SM. Akhir zaman es udah di depan mata. Manusia modern, Homo sapiens, udah berhasil jalan jauh banget, ngisi semua benua gede yang bisa ditinggalin. Afrika, Eurasia, Australia, Nugini, sama 2 Amerika. Kalau kita ambil foto dunia pas waktu itu, gambaran umumnya gimana? Gambaran umumnya itu, ya, keseragaman yang mencolok dalam cara hidup. Dimanapun Anda lihat, dari Arktik sampai Amazon, dari Afrika Selatan sampai gua Eropa, semua orang tuh pemburu pengumpul. Semua? Nggak ada pengecualian? Semua. Hidupnya dalam kelompok kecil, nomaden, ngikutin musim sama hewan buruan atau tumbuhan liar. Teknologinya, ya meskipun udah jauh berkembang dari zaman Homo erectus, intinya masih basis batu. Zaman batu akhir lah. Ditambah alat dari kayu, tulang, serat tumbuhan. Pertanian belum ada sama sekali. Belum. Desa permanen juga belum ada. Kecuali mungkin di sedikit tempat yang sumber dayanya kaya banget. Hewan yang dijinakin paling cuma anjing. Nah, inilah garis start yang sebenarnya. Jadi, apa artinya semua ini buat pemahaman kita ke depannya? Artinya, pada 11.000 SM itu, fondasinya udah diletakkan. Panggung dunia udah diisi sama aktor-aktor yang secara biologi dan kognitif setara. Manusia udah buktiin kecerdasan, adaptasi, daya tahan luar biasa dengan naklukin hampir semua lingkungan di bumi. Udah mulai ngubah lingkungan juga kan tadi? Betul, udah mulai kelihatan kapasitasnya buat ngubah lingkungan. Kayak kasus punahnya megafauna itu. Tapi secara fundamental, semua masyarakat manusia masih jalanin gaya hidup yang sama, ngadepin tantangan bertahan hidup yang mirip dari alam.
Perbedaan-perbedaan gede soal kekayaan, kekuasaan, teknologi, organisasi sosial yang bakal dominasi sejarah 13.000 tahun berikutnya itu belum muncul. Semua orang di semua benua ada di titik awal yang kurang lebih sama. Jadi semua start dari level yang mirip ya? Kurang lebih begitu. Kalau kita hubungkan ini ke gambaran yang lebih besar ya, kita lihat penyebaran global manusia itu syarat pertama. Terus ada lompatan inovasi kunci, bahasa kompleks, seni, teknologi laut yang bikin ekspansi ini mungkin. Dampak ekologis juga udah mulai kerasa. Tapi benih-benih perbedaan besar antar benua yang nanti dijelasin sama faktor geografi, iklim, ketersediaan spesies buat dijinakin, inti argumen Guns, Jumps, and Steel itu baru mulai tumbuh setelah garis start 11.000 SM ini. Momen ini titik nol sebelum perbedaan gede dimulai. Wah, ini bener-bener ngasih perspektif beda ya. Kita seringnya fokus ke perbedaan peradaban, tapi paham titik awal yang sama ini penting banget ternyata. Ini jadi muncul pertanyaan penutup yang menarik nih buat Anda renungan. Apa tuh? Kalau semua orang di seluruh dunia mulai dari kondisi pemburu-pengumpul yang relatif setara pada 11.000 SM, faktor-faktor apa aja ya di lingkungan tiap benua, mungkin bentuk daratannya, iklimnya, atau kumpulan tumbuhan dan hewan liar yang kebetulan ada di sana yang akhirnya nentuin siapa yang bakal nemuin pertanian duluan, siapa yang bangun kerajaan gede, dan siapa yang akhirnya punya senjata, kuman, dan baja. Sesuatu buat dipikirin sambil nunggu pembahasan kita selanjutnya. Terima kasih udah nyimak kajian kita kali ini.